Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi wawancara SKB Kemenak. Terus ikuti video kita. Kawan-kawan peserta SKB Kemenak, di sini kita akan mengulas tentang kisi-kisi wawancara SKB berdasarkan info yang kita dapati, kemudian yang akan kita kembangkan. Namun sebelum itu, kita akan jelaskan juga apa itu yang dimaksud dengan wawancara di sini dan bagaimana penilaiannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, wawancara. Percakapan yang menggunakan metode tertentu, interview, dengan tujuan untuk melihat komitmen kebangsaan, pemahaman keagamaan, ketaatan beragama, dan kepribadian serta karya pengabdian, serta kedisiplinan dan kinerja yang tinggi. Dan adapun penilaiannya adalah peserta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat, ketaatan beragama, kepribadian yang baik, memiliki karya pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai tertinggi 175 poin. Nah, sebenarnya untuk penilaian ini pernah juga kita sampaikan di dalam video sebelumnya. Namun di sini kita akan mengulas dan akan mengembangkannya. Nah, dalam penilaian ini ada 3 rinciannya. Yang pertama, komitmen kebangsaan dan moderasi beragama dengan nilai 70. Poin-poinnya adalah komitmen berbangsa dan bernegara, poinnya 30. Hubungan antar agama, poinnya 20. Hubungan intraagama, poinnya 20. Total 70. Oke, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah komitmen berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang komitmen berbangsa dan bernegara? Nah, di sini dapat kita jabarkan bahwa dalam komitmen berbangsa dan bernegara ini termasuklah di dalamnya misalnya komitmen berideologi Pancasila, komitmen cinta tanah air, komitmen bela negara, dan lain-lain. Nah, untuk hal tersebut, kawan-kawan harus dalamin lagi, harus pelajari lagi, dan kaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu kira-kira apa yang akan ditanyakan oleh penguji? Misalnya penguji bertanya ini misalnya, apa komitmen saudara untuk menunjukkan komitmen berbangsa dan bernegara? Nah, kira-kira apa jawaban dari kawan-kawan? Mungkin menurut saya, kawan-kawan bisa menjawab. Mungkin bisa kita jawab, sebagai warga negara, kita menjunjung tinggi ideologi negara, menjunjung tinggi undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Dan kita siap mengabdi dan berbakti demi terwujudnya Indonesia sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan jika penguji misalnya bertanya, jika Anda diterima, apa komitmen Anda? Nah, mungkin kawan-kawan bisa jawab, saya akan bekerja sepenuh hati, melayani dan menghindari praktek-praktek yang menyimpang. Dan kawan-kawan juga bisa menambahkan hal-hal yang lain. Jadi tunjukkanlah bukti komitmen kita berbangsa dan bernegara, yaitu dengan komitmen kita menjunjung tinggi ideologi negara, komitmen kita cinta tanah air, komitmen kita untuk bela negara, dan hal-hal yang membuat negara ini semakin baik lagi sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar agama. Nah, untuk hubungan antar agama ini setidaknya kawan-kawan memahami kunci-kuncinya. Seperti misalnya bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang lumrah. Bahwa perbedaan itu bukanlah berarti perpecahan. Dan dalam perbedaan itu perlulah kita menunjukkan sikap toleransi terhadap pemahaman beragama seseorang. Nah, jadi kunci-kunci seperti itu harus kawan-kawan pahami. Perbedaan itu adalah suatu yang lumrah. Perbedaan bukan membuat kita terpecah. Dan setiap masing-masing orang memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda. Selama pemahaman-pemahaman tersebut tidak menyimpang dari undang-undang ataupun hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi silahkan saja, jangan sampai karena berbeda pandangan dalam menyikapi
paham keagamaan, kita menjadi terpecah belah, dan tentu saja ini tidak kita inginkan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya, kawan-kawan bisa lihat di video-video sebelumnya. Sudah kita ulas pertanyaan-pertanyaan seputar wawancara. Kemudian yang ketiga adalah hubungan intraagama. Nah, dalam hubungan intraagama ini, yang menjadi kuncinya adalah menghormati dan toleransi, adil dalam bersikap, persatuan dalam bingkai, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi hubungan kita antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lainnya adalah bersikap toleransi, bersikap yang adil, saling memahami. Nah, disitulah bagaimana sikap kita terhadap pemeluk agama yang lain. Berbeda keyakinan boleh-boleh saja, tapi pergaulan, persahabatan tidaklah membuat kita terpecah belah. Nah, jadi kawan-kawan harus pahamin bahwa kuncinya itu adalah menghormati dan toleransi, adil dalam bersikap, dan juga bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kawan-kawan bisa juga nanti menjabarkannya atau memberikan poin-poin yang lebih. Kemudian penilaian yang kedua adalah ketaatan beragama dan kepribadian baik. Yang pertama, melaksanakan ritual agama dengan taat. Nilainya 30. Yang kedua, mampu membaca dan memahami kitab sucinya, nilainya 20. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, 20. Jadi totalnya 70. Nah, untuk yang pertama, melaksanakan ritual keagamaan dengan taat, mungkin di sini nanti penguji akan menanyakan kawan-kawan tentang misalnya praktek ibadah, atau juga baca Quran bagi yang muslim, atau hal-hal yang mengenai tentang keagamaan yang dianut peserta itu sendiri. Nah, jadi kawan-kawan persiapkan di sini. Dan sebenarnya untuk hal-hal ini tidak kita persiapkan pun tak jadi masalah, karena sudah kita praktekkan sehari-hari bagi yang mempraktekkannya. Dan bagi yang tidak mempraktekkannya atau jarang-jarang, setidaknya belajar lagi. Dan mudah-mudahan setelah belajar itu dia mengamalkannya. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, untuk penilaian dalam hal ini mungkin dari sikap kawan-kawan ketika menjawab pertanyaan. Nah, dari sikap kawan-kawan menjawab pertanyaan itu, nah di sana kan tergambar oleh penguji bagaimana sebenarnya kepribadian dan akhlak yang baik yang kawan-kawan miliki. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu memiliki karya, pengabdian, disiplin, dan kinerja. Dengan rincian, memiliki karya prestasi, nilainya 30. Aktif di lembaga pendidikan, organisasi, kegiatan kemasyarakatan, nilainya 20. Memahami konsep disiplin dan semangat kinerja, tinggi, nilainya 20. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, penilaiannya jelas ini harus bersifat adanya bukti. Nah, bukti di sini berarti kan sertifikat ataupun SK ataupun hal-hal yang lain sebagainya yang dapat dibuktikan. Jadi bukan sekedar cakap-cakap saja, tapi ada pembuktiannya. Nah, kemudian yang ketiga itu memahami konsep disiplin dan semangat kinerja yang tinggi. Nah, dalam hal ini mungkin penguji akan bertanya kepada kawan-kawan tentang konsep disiplin dan semangat kinerja tinggi. Mungkin bisa saja salah satunya pertanyaannya adalah misalnya, apakah saudara siap untuk ditempatkan di mana saja dalam wilayah NKRI ini? Nah, kira-kira bagaimana kawan-kawan menjawabnya? Apakah kawan-kawan siap ditempatkan di mana saja? Maka jawaban yang terbaik menurut saya adalah saya siap bersedia untuk ditempatkan di mana saja dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu kalau kawan-kawan siap. Jelas, yang pastinya kawan-kawan harus siap. Karena kalau kawan-kawan tidak siap ditempatkan di mana saja, itu akan alamat gagal. Karena jelas kalau kawan-kawan tidak bersedia, ini kan menjadi susah juga nanti Kemenaknya. Dan tentu ini akan menjadi pertimbangan dari Kemenak sendiri untuk meloloskan kawan-kawan. Jadi jangan sampai kawan-kawan menjawab tidak siap, karena ini jawaban yang fatal untuk kelulusan. Jelaslah orang tidak akan menerima kita kalau kita tidak siap untuk ditempatkan bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dan terakhir, kawan-kawan, tunjukkanlah usaha yang terbaik yang pernah kawan-kawan usahakan. Dan yakinlah bahwa emas itu tetap emas. Dan negeri ini membutuhkan putra-putri terbaiknya. Tentu saja bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Semoga kawan-kawan lulus, tetap semangat, jaga kesehatan, berdoa, minta restu kepada orang tua. Semoga impian kawan-kawan dapat tercapai. Demikian saja, mohon maaf segala kesalahan, baik ucapan, tutur kata, ataupun hal-hal yang menyinggung kawan-kawan sekalian. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.